Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang mana menjelang siang bisa diselenggarakan ujian munakosyah kitab takrib yang akan dibacakan oleh Dian Ramadhani. Silahkan Dian, bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal sewiji wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu limain telu pira-pira getih damul haidi suji rupane getih head wa nifasi lan nipas wa istihadati lan getih istihadah wal haidu mongko utawi getih head huwa ya getih head iku al khariju getih kang metu in farjil mar'ati saking farji wong wadan ala sabili sihati ngatasé dalan sehat min ghairi sababil ladati saking tanpa sebab akan walau nulan utawi warna negatif head iku aswadun irang mutadamun kang gesang lazaun kang lebih banget abange wanipasi lan geti nipas huwa ya geti nipas iku al khariju geti kang metu akibal wiladati ing dalam sawi sing lair akan wal istihadatu lan utawi geti istihadah huwa ya geti istihadah iku al khariju geti kang metu bigoida ayamil haidi ing dalam saliyane pira-pira dina head wanipasi lan geti nipas wa qul haidina tawi lawi kidik-kidik hen iku yaumun sadina wa lailatun sawangi wa aksaru ulan tawi lawi ake-ake hen iku 15 15 apane yauman dinane wa golibu ulan tawi kapra-kapra hen iku situn 6 dina aw sabun atawa 7 dina wa qul lipasilan tawi lawi kidik-kidik nipas iku lazatun satetes wa aksaru ulan tawi lawi ake-ake nipas iku situ na 60 apane yauman dinane wa golibu lan utawi kapra-kapra nipas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa qulutu lan utawi lawi kidik-kidik suci bainal haidataini dalam antara nehan loro iku 15 15 apane yauman dinane wala hadalan ora ana wates iku mujud lang sari marang ake-ake suci wa qulu zaman lan utawi lawi kidik-kidik suci wa qulu zaman lan utawi lawi kidik-kidik masa tahidu kang head di dalam masa sepalma atau wong wadan ikotis osinina sanga pira-pira tahun wa qul alhamdulillah tawi lawi kidik-kidik hamil iku sita asyurin 6 pira-pira wulan waksaru ulan tawi lawi ake-ake hamil iku arba'u sinina 4 pira-pira tahun wa galibu ulan tawi kapra-kapra hamil iku sita asyurin 9 sanga pira-pira wulan wa yahrum wulan haram bil haidi sumhid wa nifasilan nifas apa samaniyatu asya'a walau pira-pira suwiji-wiji as-salatu suji rupana salat wa shomulan puasa wa qiraatul qur'an lan baca al-qur'an wa masul musab lan nyanto musab wa amlu lan gawa musab wa dukhulul masjid lan manjing masjid wa tawaf lan tawaf wal watu lan jima wa istimta lan ngalap enak bima kelawan barang baina surat ikan tetap dalam antara nek udal warukmati lan nengkul wa yahrumu lan haram ala junub ingatase junub ingatase wong kang junub iku khamsatu asya 5 pira-pira sawiji-wiji as-salatu suji rupane salat wa qiraatul qur'an lan baca al-qur'an asul musab lan nyanto musab wa amlu lan gawa musab wa tawaf lan tawaf walau solan menapil masjid di dalam masjid wa yahrum lan haram alal muhdisi ingatasi hadas cilik apa salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji as-salatu suji rupane salat wa tawaf lan tawaf wa masul musab lan nyanto musab wa amlu lan gawa musab. Alhamdulillah, apa yang Dian tarkib itu benar. Dan boleh sekarang diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang darah. Sesuatu yang keluar dari farji itu ada 3 darah. Yang pertama damul haidi, yaitu darah haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga darah istihadah. Darah haid itu ialah darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam keadaan sehat. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Dan warnanya darah haid itu aswadun muhtadamun lazaun. Warnanya itu hitam, gosong, dan kemerah-merahan. Yang kedua itu darah nifas. Darah nifas itu ialah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga itu darah istihadah. Darah istihadah ialah darah yang keluar dari selain
haid sama nifas. Sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, dan banyak-banyaknya haid itu 15 hari. Umumnya haid itu 6 hari atau 7 hari. Ada juga sedikit-sedikitnya nifas. Sedikit-sedikitnya nifas itu 1 tetes, banyak-banyaknya itu 60 hari, dan umumnya itu 40 hari. 40 hari itu keluar darah. Sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari di antara 2 haid. Dan banyak-banyaknya haid dan banyak-banyaknya suci itu tidak terbatas. Banyak-banyaknya suci itu tidak terbatas. Waktu zamani, dan seorang perempuan haid itu minimalnya umur 15 tahun. Umur 9 tahun. Minimalnya itu umur 9 tahun. Bagi wanita yang hamil itu, sedikit-sedikitnya hamil itu paling sebentarnya hamil itu 6 bulan, dan paling lamanya hamil itu 4 tahun. Umumnya hamil itu 9 bulan. Dan bagi orang yang haid itu diharamkan untuk melakukan 8 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh mushaf dan membawa mushaf, yang kelima masuk masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh jima, yang kedelapan istinta di antara pusar sampai lutut. Dan haram juga bagi orang yang junub itu melakukan 5 perkara. Yang pertama itu sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh mushaf dan membawa mushaf, yang keempat itu tawaf, yang kelima itu berdiam diri di dalam masjid. Diharamkan juga bagi orang yang tidak mempunyai hadas kecil itu melakukan 3 perkara. Yang pertama itu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Nah, tadi kan sudah diterjemahkan, sekarang bisa dijelasin Dari awal. Iya. Yang keluar dari 2 janin itu ada 3 darah. Yang pertama itu damul haidi, darah haid, nifas, dan istihadah. Yang keluar dari farji perempuan itu darah haid ialah darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam keadaan saat. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang keluar tuh darah haid, nah berarti itu darahnya itu darah yang keluar dari sehat. Kita tuh ya berarti habis ngeluarin kotoran sehat. Yang kedua tuh warna darah haid itu kemerah-merahan. Warna darah haid itu hitam, gosong, dan kemerah-merahan. Kalau ada seorang wanita misalkannya keluar darahnya itu hitam, gosong, kemerah-merahan, berarti itu darah haid. Yang kedua itu darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau misalkannya kita melahirkan, habis melahirkannya itu kita keluar darah, nah itu berarti dinamakan darah nifas. Yang ketiga itu darah istihadah. Darah istihadah itu ialah darah yang keluar dari selain nifas dan istihadah dan haid. Sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Misalkannya kita tuh haid itu misalkannya dari jam 6. Nah kita tuh suci lagi jam 6. Nah itu dimasukin darah haid karena sudah 1 hari 1 malam. Terus umumnya banyak-banyaknya darah haid itu selama 15 hari. Kalau misalkannya kita keluar haid berturut-turut sampai 15 hari, itu dinamakan darah haid. Tapi kalau kita melebihi dari 15 hari, berarti itu darah istihadah karena melebihi banyak-banyaknya darah haid. Terus
Dan umumnya haid itu biasanya 6 hari atau 7 hari, paling 1 minggu. Yang kedua itu, dan sedikit-sedikitnya nifas itu 1 tetes. Ada seorang wanita yang keluar darah setelah melahirkan itu cuma 1 tetes, berarti itu dinamakan nifas. Dan banyak-banyaknya itu 60 hari. Jadi 60 hari itu kita tuh tidak bisa 60 hari itu keluar darah berturut-turut selama 60 hari, karena setelah melahirkan itu nifas. Umumnya itu 40 hari, 1 bulan lebih. Terus sedikit-sedikitnya suci itu baina hadataini kumsata asyara, 15 hari di antara 2 haid. Nah, 15 hari di antara 2 haid itu misalnya dalam sebulan ada tuh haid. Nah, terus suci pada intinya 15 hari di antara 2 haid. Terus banyak-banyaknya itu tidak terbatas. Kalau kita haid terus kita tuh nggak keluar-keluar lagi sampai setahun 2 tahun, itu nggak apa-apa, soalnya banyak-banyaknya suci itu tidak terbatas. Dan minimalnya orang haid itu usia umur 9 tahun. Kalau misalkannya usianya kurang dari 9 tahun, misalkannya umur 8 tahun, itu bukan berarti yang keluar tuh bukan darah haid, itu mungkin darah kotoran biasa. Dan darah hamil itu usia hamil itu minimalnya 6 bulan. Itu paling sedikitnya 6 bulan, kayak operasi sesar. Terus paling lama-lamanya hamil itu 4 tahun, seperti contohnya Imam Syafi'i selama 4 tahun. Dan umumnya usia hamil itu 9 bulan, kayak umumnya kayak kita tuh 9 bulan. Terus diharamkan bagi orang yang haid itu melakukan 8 perkara, yaitu sholat. Ketika kita sholat, kita diharamkan ketika kita sedang haid, kita diharamkan untuk sholat. Yang kedua itu puasa. Kenapa kita tidak diperbolehkan puasa ketika haid? Karena kalau kita puasa, kita tuh mengeluarkan darah kotor, otomatis kita tuh lemas. Nah, jadi kita tidak boleh diperbolehkan puasa. Terus yang ketiga itu membaca Al-Quran. Kita tuh tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu ialah kitab yang suci, yang mana kalau kita haid itu mengeluarkan darah kotoran, sementara dalam keadaan najis, dan kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, dan memegangnya pun tidak boleh. Seperti kayak memegang covernya pun tidak boleh, itu haram. Terus yang keempat itu yang kelima itu masuknya masjid itu ketika kita haid kita dilarang untuk masuk masjid. Yang ke-6 tuh tawaf. Yang ke-7 tuh jima tuh berhubungan badan. Nah, itu kita ketika seorang perempuan haid itu tidak boleh jima, ya tahan dulu. Terus istimta di antara pusat sampai lutut. Istimta tuh tidak boleh memegang
dari pusar sampai lutut. Nah, itu. Terus diharamkan juga bagi orang yang junub itu melakukan 5 perkara. Yang pertama itu sholat, yang kedua membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, membawa mushaf, sama seperti yang tadi, watwafu dan toab. Terus walubusu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Karena kalau kita berdiam diri ini, kalau zaman dulu kan nggak ada softtek. Nah, jadi dilarang untuk berdiam diri di masjid, takut darahnya itu netes. Tapi kalau misalkan ya sekarang udah ada softtek ya mungkin boleh. Terus di haram juga yang mempunyai yang tidak haram juga bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Contohnya kayak abis wudhu tiba-tiba kita tuh ngeluarin sesuatu dari jalan. Nah, itu kan hadas kecil. Dilakukan tidak diperbolehkan dalam 3 perkara, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan bawa mushaf. Udah menjelaskannya cukup. Sekarang coba perhatikan kalimat salah satu dimain. Salah satu dimain. Di situ kira-kira tarkibnya menjadi apa? Jadi Fa'ilnya daripada fa'ilnya dari yakhruju. Salah satu dimain tarkibnya menjadi fa'il. Apa definisi kalimat fa'il? Apa definisi fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Ciri rofanya menggunakan dhamma. Bisa disebutin dalil imritinya? Bisa. Pada mufisim mufradin kahmadu wajib mitaksirin kaja'ala abudu. Ya, cukup. Dimain. Di sini salah satu dimain. Itu susunan apa? Susunan idafah. Susunan idafah. Mana mudhofnya? Salah satu. Mana mudhof ilaihnya? Dimain. Dimain itu menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya wajib jar. Ciri jar di sini menggunakan apa? Menggunakan kasroh. Tempatnya di Isim mufrad. Jamak taksir. Nah. Damul haidi. Kira-kira damul haidi ini tarkibnya jadi apa? Jadi Badal. Badal itu ada berapa sih? Badal itu ada 4. Apa saja? Kul minkul, badu minkul, istimal, golat. Nah, kira-kira damul haidi itu salah satu badal yang mana? Badal ba'du minkul. Mudal minhulnya mana? Salah satu dimain. Minal farji wa yakhruju minal farji. Itu susunan apa? Susunan jar majrur. Mana huruf jarnya? Min itu kalimat huruf. Kalimat huruf itu hukumnya mabni apa mu'rab? Kalimat huruf itu hukumnya Mabni. Mana dalil yang menyebutkan bahwa kalimat huruf itu hukumnya mabni? Wagairuddin mabni naqala mudari min kulli nunin kadala. Ya. Nah, fal haidu
Itu kira-kira tarkibnya menjadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Apa definisi mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang di awal perbincangan yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Nah, ciri rafanya menggunakan apa? Menggunakan doma. Doma. Tempatnya di Isim mufrad. mana dalil universalnya bahwa isim mufrad ketika rafa cirinya dengan doma? Isim mufrad ketika rofa cirinya dengan doma. Wakulu mabidamatin qadir tafa panas mobil paci mutlakan yakau. Wakulu mabidomatin qadir tafa. Falhaidu itu kan mubtada. Mubtada itu adalah kalimat isim. Kira-kira mana ciri-ciri kalimat isimnya? Ciri-ciri kalimat isimnya kemasukan al. Masukan al. Emang ciri-ciri kalimat isim itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Kemasukan tanwin, kemasukan al, kemasukan huruf ya dibaca jar didopakan. Mana dalilnya? Wal ismu bitanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Di sini wa aqallun nifasi lah lotan wa aksaruhu situna yauman. Nah, yauman itu kira-kira tarkibnya menjadi apa? Jadi tamiz. Tamiz. Apa definisi tamiz? Tamiz adalah isim yang dipanjang nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Zat yang masih samar. Biasanya tamiz itu jatuh setelah apa? Adat. Di situ adatnya itu mana? Adatnya itu situna. Situna. Nah, wagolibuhu arbauna. Arbauna tarkibnya jadi apa? Jadi khobar. Khobar. Irabnya dibaca apa? Dibaca nasab. Khobar irabnya dibaca apa? Khobar irabnya dibaca rofa. Dibaca rafa. Ciri rafanya dengan Wow. Tempatnya di Jamak taksir. jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Mana dalilnya bahwa jamak muzakkar salim ketika rafa cirinya dengan wawu? Walau fi jamak zukur salimi kasalihun nam ulul makarimi. Almar'atu wa aqallu zamani tahidu fihi almar'atu. Almar'atu. Di sini kira-kira tarkibnya menjadi apa? Jadi fa'il. Jadi fa'il. Apa definisi fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Mana dalilnya? Wal fa'il ismun mutlakan qadir tafa bi fi'li wa fi'lu qablahu waqa. Irabnya dibaca Rofa. ciri rafanya dengan Dhamma. tempatnya di Tempatnya di isim mufrad. mufrad. Mana dalil universalnya? Universalnya. Aku lama bidamatin qadir tafa. Aku mau bidamatin qadir tafa. Nah, berarti langsung ke pertanyaan ya. Jika ada seorang anak kecil yang berusia 10 tahun, kemudian
ia mengeluarkan darah. Kira-kira darah itu darah apa? Darah haid. Darah haid. Emang masa haidnya seseorang wanita itu dari usia berapa? Dari usia minimalnya 9 tahun. Minimal 9 tahun. Ya. Oke. Ketika ada seorang ibu hamil, yang mana ibu hamil ini mengandung lebih dari 9 bulan atau setahun lah. Nah, apakah itu boleh, wajar, atau gimana? Boleh. Kenapa? Karena di sini ada dalil paling lamanya hamil itu selama 4 tahun. 4 tahun. Berarti kalau 1 tahun itu masih rumlah? Masih rumah. Nah, jadi ada 2 orang teman. Nah, satu temannya ini sedang haid, satunya lagi ini enggak. Nah, ia mau pergi ke salah satu tempat. Nah, yang sucinya ini dia bawa Al-Quran, tapi dia nggak bawa tas. Akhirnya nitip sama ke temennya yang satu, karena dia membawa tas. Tapi yang temennya ini lagi haid. Kira-kira boleh nggak Al-Quran ini dimasukkan ke dalam tasnya, kemudian dibawa sama dia? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang diharamkan bagi itu salah satunya ada yang tidak diperbolehkan untuk membawa Al-Quran. Bawa Al-Quran. Walaupun di dalam tas? Ya, Bukan dibawa begini? Bukan. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jika ada seseorang yang seorang ini tuh habis junub, dia belum mandi besar. Nah, kemudian dia itu habis pergi dari mana entah kemana gitu. Kemudian ia istirahat, capek, saking capeknya, terus dia ketemu masjid tuh. Dia istirahat di situlah sejenak. Itu diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Mengapa? Kan hanya duduk doang. Karena duduk itu sama saja dengan berdiam diri di masjid. Walaupun hanya duduk doang, sebentar. Tidak diperbolehkan karena masjid itu ialah tempat yang suci. Jika ada sepasang suami istri, jika ada sepasang suami istri, nah si istri ini sedang haid, nah kemudian lagi duduk di sofa, nah di paha istrinya itu ada nyamuk, kemudian suaminya tuh menepak pahanya istri, gitu. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak boleh, suami itu tidak boleh memegang ketika istrinya haid itu dari pusar sampai lutut. Walaupun ini ada nyamuk gitu, niatnya sama suaminya mau ditepak nyamuknya gitu. Kalau itu dia kurang tahu, tapi kalau di sini tidak diperbolehkan. Nah, jawabannya itu kalau bukan dengan syahwat itu tidak apa-apa. Yang nggak sengaja kayak ada nyamuk gitu tadi ditepak gitu. Walaupun itu karena tidak ada syahwat ya. Nah, kalau emang ada syahwat itu nggak boleh. Nah, mungkin segitu saja dari Fitri. Apabila ada salah kata, maaf ya, itu dalilnya dari Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.